setelah melakukan daftar pendaftaran itu disuruh memasukkan password. Setelah itu kalau saya setuju. Terus kemudian jadi itu kumanan 10%. Berkamera. Apa baru video? Pak, untuk PPDB kali ini ternyata ada perpanjangan verifikasi data ya Pak? Oke, jadi gini, kami berupaya untuk memberikan layanan pendidikan, utamanya dalam PPDB ini secara maksimal kepada masyarakat. Jadi dari data yang kita estimasi kemarin itu ada 522 ribuan lulusan SMP dan sederajat itu tembus di kisaran 300 ribuan pengajuan akun, dan kemarin kita masih sampai jam 4 ada sekitar 4.500 sampai 5.000 yang masih tersisa untuk verifikasi. Dan itu kami juga merapatkan dengan Ombudsman, Inspektorat dan juga terkait termasuk cabang dinas. Akhirnya kita melakukan sebuah langkah antisipasi untuk memberikan layanan pada masyarakat, karena ada yang belum selesai. Tapi itu tidak merubah tahapan, tidak merubah jadwal skedul dari PPDB. Jadi hari ini tetap PPDB pendaftaran online tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Hanya pada saat ada masyarakat yang kemarin belum selesai, kita tetap berikan layanan itu, dan merupakan hak mereka karena pada saat kemarin verifikasi belum selesai. Dan mudah-mudahan waktu yang kita berikan sebagai support kita untuk memberikan pelayanan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya di hari pertama pendaftaran ini. Nah, Pak, untuk selama masa verifikasi data gitu, pembuatan akun verifikasi data sampai hari ini ada berapa pengaduan Pak yang masuk? Kemarin kalau dari sisi dinas, jadi kami untuk layar pengaduan ini kami antisipasi di semua lini kita buka call center, baik itu telepon langsung, telepon kabel ataupun WA. Jadi kami di Dinas Induk di 13 cabang dinas di seluruh SMA negeri dan SMK negeri itu kita buka call center. Di samping itu secara fisik di dinas maupun di cabang dinas dan juga di satuan pendidikan ada posko penerimaan aduan. Untuk saat ini memang kita minta rekapitulasi dari wilayah, dari satuan pendidikan maupun dari cabang dinas. Di masing-masing layanannya ada berapa yang mengadu dan sudah dilayani. Dan untuk yang di Induk ini per tanggal kemarin jam 12.00 siang itu kita rekap sekitar ada 200 telepon yang kita layani dan 300 WhatsApp. Jadi dari estimasi aduan yang kita terima itu ada 500-an ya, baik itu telepon maupun WhatsApp. Dan ini menandakan bahwa sosialisasi maupun kendala-kendala ini kita bisa bersama-sama dengan teman-teman di cabang dinas dan satuan pendidikan. Jadi kalau sifatnya di Dinas Induk ini yang paling kredit lah istilahnya, kalau dari cabang dari satuan pendidikan tidak ada solusi, biasanya teleponnya ke kami, dan itu di angka 500-an. Dan ini kami bisa istilahnya menyimpulkan atau berasumsi masyarakat terlayani dengan baik. Nah Pak, pengaduan yang paling banyak itu tentang apa Pak? Tentang kemarin yang di posisi jalur pendaftaran ini yang di SMA ini kan ada yunasi itu sekitar 55%, ada afirmasi dan pembinaan tua dan prestasi. Memang kemarin selama verifikasi itu yang paling banyak itu di yunasi. Jadi
Yonasi itu ada ketentuan soal lama tinggalnya 1 tahun. Nah, jadi kalau di Yonasi itu kan dasarnya nanti perhitungan jarak terdekat dari domisili rumah berjalan kaki sampai ke sekolah. Tapi di dalam penentuan domisili jarak kakak tadi itu syaratnya adalah 1 tahun. Nah, yang terjadi di lapangan adalah perubahan kakak itu banyak. Perubahan kakak itu banyak dilakukan oleh masyarakat. Walaupun di dalamnya hanya berubah misalnya anggota keluarga dan sebagainya, tapi tempat tinggalnya di situ masih sama. Nah, itu akhirnya yang mungkin ditanyakan dan sebagainya itu kita jelaskan. Dan memang kami sudah menjalin kerjasama dengan Dukcapil Provinsi dan juga berkoordinasi dengan Dukcapil Kabupaten Kota sampai kita buatkan slot di dalam aplikasi itu 35 kabupaten kota dan 1 provinsi, di mana kalau ada kakak yang tanggalnya itu kurang dari 1 tahun itu dicekkan dulu ke Dukcapil. Nah, sebelum kita inisiasi itu pertama ya, letupan pertama itu banyak masyarakat yang ke Dukcapil untuk minta cetak data biodata kependudukan untuk melihat apakah ini benar-benar mutasi atau ini hanya perubahan kakak yang tempat tinggalnya sama. Nah, di situ kita koordinasi dengan Dukcapil dan alhamdulillah hari ketiga itu sudah bisa kita sempurnakan dengan pola integrasi. Jadi cukup melalui aplikasi. Nanti kalau sudah kedetek kurang dari setahun, data itu kita validasi ke Dukcapil. Dukcapil nanti memberikan report atau balikan data dengan keterangan apakah ini benar sudah 1 tahun di situ atau memang mutasi baru. Dan alhamdulillah dari permasalahan itu bisa tertangani dengan baik sampai dengan tanggal 28 kemarin. Yang lainnya soal prestasi itu relatif kondusif, semua kejuaraan juga bisa kita akomodir baik itu berjenjang maupun tidak, dan juga afirmasi soal tenaga kesehatan karena kita juga sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan juga Dinsos. Masalah kemiskinan itu ada jeda waktu yang memang sudah kita tentukan karena pada saat pendaftaran seperti ini sudah tidak memungkinkan untuk masukkan data yang sudah lewat kan itu. Nah, itu kami jelaskan bahwa semua rekomendasi dari Dinkes maupun Dinsos sudah masuk dan proses, dan masyarakat juga sudah bisa menerima dengan baik. Ya, Pak, saya mau nanya lagi balik ke 5.000 peserta yang belum verifikasi data ya, yang membuat akhirnya hari verifikasi data ditambah 1 hari ini, problemnya apa Pak? Ya bisa jadi anak-anak ajuan akun terus kemudian ke sekolahnya belakangan. Jadi hasil rekap kita ada memang sekitar 4.000 sampai ya hampir 5.000 ya, 4.000 antara itu belum verifikasi. Nah, mudah-mudahan dengan kita buka ini nanti clear bahwa yang tersisa tadi semua bisa terlayani. Ini tersebar di seluruh Jawa Tengah, jadi kita belum sampai mendetek di mana saja, tapi ini agregat kumulatif dari semua Jawa Tengah. Ya Pak, kalau siswa-siswa yang nggak bisa masuk ke sekolah-sekolah yang dituju itu akhirnya harus kemana Pak? Ya sebagai himbauan ataupun harapan, orang tua tetap harus mencarikan alternatif. Jangan berdiam diri, kudu negeri kan gitu. Jadi kalau melihat dari estimasi jumlah lulusan adik-adik SMP sederajat itu ada 522.000. Sedangkan kuota negeri itu untuk SMA SMK itu hanya 217.000. Berarti sekitar 41%. Sekitar 41% daya tampung kita. Jadi masih ada hampir 58-59% anak-anak yang kalau dari estimasi itu mau ngomong harus sekolah. Nah, itu juga di swasta larinya kan gitu. Jadi kenapa akhirnya PPDB ini memang kita persiapkan dengan pola seleksi sesuai dengan regulasi Permendikbud, Pergub maupun Juknis yang mengatur jalur
Di SMA ada 4 jalur, di SMK juga ada jalur domisili 10%, kemudian afirmasi 15% dan prestasi 75%. Jadi sedemikian rupa itu untuk memberikan keadilan. Jadi karena yang kuota terbatas dan masyarakat yang ingin banyak, ya mau nggak mau kalau sudah mendaftar seleksi nggak keterima ya harus cari alternatif yang lain. Pak, kalau verifikasinya masih mungkin diperpanjang lagi nggak? Kami berharap hari ini sudah sebagai upaya kita untuk memberikan kesempatan pada masyarakat. Jadi filosofi Nawaitu kita itu memberikan layanan, Pak. Jadi tidak ada kepentingan apa-apa. Kita berusaha untuk memberikan kesempatan pada anak didik yang mungkin karena keterbatasannya mungkin dan mungkin ada hal-hal yang teknis yang mungkin perlu kita fasilitasi, kita akomodir, dan satu hari ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan itu. Kesempatan terakhir ini Pak. Pak, ini kan verifikasinya diperpanjang. Apakah pendaftaran kemungkinan juga nanti akan diperpanjang Nggak. atau tetap sampai tanggal 1 Juni? Untuk jadwal kita tetap sesuai dengan schedule, tetap dengan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, sebagaimana dituangkan dalam juknis, dan perpanjangannya juga nggak mempengaruhi. Jadi tidak mempengaruhi pendaftaran online. Jadi sistem sudah ready, sistem sudah siap semua. Anak-anak yang sudah ajuan akun tapi belum diverifikasi, nanti tinggal verifikasi dan diaktifasi. Ini harapan kami dengan pemberian ini memang manfaatnya banyak. Jadi anak-anak yang mungkin lupa dia belum aktifasi akun, anak-anak lupa sebenarnya sudah ajuan akun tapi harus verifikasi. Lupa itu kan hal yang paling tidak bisa dipersalahkan kan gitu loh. Jadi kasihan, dia sudah niat cuma wah, itu harapan kami seperti itu. Jadi ngehnya loh saya nggak bisa, oh ternyata masih ada kesempatan untuk verifikasi, dan mudah-mudahan satu hari ini bermanfaat untuk memberikan layanan pada masyarakat. Pak, tadi koordinasi dengan Ombudsman itu seperti apa Pak? Dan pesannya dari Ombudsman ke sini apa? Jadi Ombudsman itu sebagai pengawas pelayanan publik. Jadi kami sendiri pada saat melaksanakan PPDB ini juga diawasi. Jadi Ombudsman itu lembaga independen yang resmi. Dia kami itu juga diawasi. Jadi Ombudsman itu dalam rangka pengawasan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.